Indonesia Bertauhid TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kembali pembahasan kita yang kita ambil dari Kitab Tauhid. Kita masih dalam pembahasan bab yang pertama. Penjelasan beliau berkaitan dengan kedudukan tauhid. Yang pertama telah kita bahas, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ayat ini menegaskan bahwa tugas kehidupan kita, siapapun kita, apapun jabatan kita, tugas utamanya adalah mewujudkan penghambaan kepada Allah Ta'ala. Dan menghamba kepada Allah dalam pengertian yaitu mentauhidkan Allah Ta'ala, bukan sekedar beribadah, tapi ibadah yang ditauhidkan kepada Allah Ta'ala. Dan ibadah itu cara mewujudkannya dengan tuntunan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang kedua berkaitan dengan dakwah para Nabiullah alaihissalatu wassalam. Ketika tauhid memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan merupakan penentu dalam agama ini, serta menjadi sebab utama perbaikan manusia dan segala kerusakan yang terjadi merupakan dampak dari rusaknya tauhid dalam diri seseorang. Maka tidak ada seorang nabi dan rasul pun ketika diutus oleh Allah untuk berdakwah di tengah-tengah kaumnya atau di tengah-tengah manusia, kecuali semuanya berawal dari mendakwahkan tauhid ini. Dengan kata lain, apabila ada orang yang mereka berdakwah dan tidak memperhatikan tauhid, dan dia merasa lebih fokus untuk memperbaiki manusia, tetapi tanpa dakwah tauhid, maka dia sok lebih jagoan, lebih hebat, lebih baik, kurikulumnya lebih jitu, lebih hikmah dibandingkan dengan para Nabiullah alaihissalatu wassalam. Sekarang kita masuk pada ayat yang ketiga yang beliau bawakan, wa qadha rabbuka. Moga tiwas. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma wa kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waqfid lahumā janāha adh-dhulli min ar-rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Ayat yang ketiga surat Al-Isra ayat 23 insyaallah. Allah Subhanahu wa taala ngendikaken, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma
yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wahfid janahadz dzulli wahfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah wa qurham wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah di awal ayat mengatakan wa qadha rabbuka, dan Rabbmu telah membuat ketetapan. Ini Rabbmu telah mewajibkan kepada setiap kita. Qadha yakni mewajibkan, menetapkan. Allah telah mewajibkan kepada setiap kita Allah ta'budu illa iyyahu. Janganlah sekali-kali kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Sehingga totalitas ibadah itu tidak boleh dipersembahkan kepada apa dan siapa, kecuali semata-mata hanya tertujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pokok pembahasannya pada penggalan ayat ini, Bapak sekalian, penegasan tauhid yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Allah ta'budu illa iyyahu. Kalimat ini sama dengan kalimat la ilaha illallah. Jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Sehingga larangan memberikan ibadah dalam bentuk apapun kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah itu hanya totalitas boleh diberikan kepada Allah semata. Hal ini berangkat dari kenyataan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang memiliki rububiyah dan kesempurnaan sifat. Karena hanya Allah yang memiliki rububiyah dan kesempurnaan sifat, maka hanya Allah yang berhak disembah. Karena yang berhak disembah itu yang memiliki rububiyah, Sang Pencipta, yang memiliki segala-galanya, yang mengendalikan semuanya, yang menghidupkan, mematikan, dan seterusnya, dan yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Dan yang memiliki ini satu-satunya hanya Allah Ta'ala. Selain Allah semuanya adalah makhluk. Dan makhluk itu sebagaimana sifat makhluk, penuh dengan kelemahan. Sehingga setinggi apapun derajat makhluk, tetap tidak boleh dijadikan sebagai sesembahan. Karena sesembahan itu hanya haknya Allah secara mutlak. Ini adalah poin yang inti dalam pembahasan tersebut. Lalu pada kalimat-kalimat ayat selanjutnya berkaitan dengan pembahasan tentang birrul walidain. Dan ini termasuk di antara buah dari tauhid yang dimiliki oleh seorang muslim. Akidah tauhid itu akan membuahkan akhlak-akhlak yang mulia. Sebagaimana Allah terangkan tentang dirinya bahwasanya Allah itu adalah pemilik sifat-sifat yang agung, sifat-sifat yang sempurna. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai dengan hal-hal yang mulia sebagai cerminan sifat-sifat Allah yang mulia. Maka orang yang mereka benar-benar beribadah kepada Allah dan ingin mencari ridhanya Allah, dia akan semaksimal mungkin mewujudkan segala bentuk kemuliaan sebagaimana kemuliaan itu dicintai oleh Allah Ta'ala, termasuk yaitu akhlak-akhlak yang mulia.
Maka di dalam pandangan dalam agama kita, Bapak sekalian, iman dengan akhlak itu nggak bisa dipisahkan. Orang semakin sempurna imannya, semakin baik imannya, semakin baik akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Karena sungguhnya akhlak itu cerminan dari iman. Sehingga ketika Rasulullah SAW dilapori oleh seseorang yang seorang ibu-ibu yang dikenal dengan ibadah malamnya, salat malamnya, dan ini sodakohnya, ibadah malamnya, dan yaitu ibadah puasanya. Tapi ternyata dia dengan tetangganya itu buruk. Apa kata Nabi? Hiya finnar. Wanita ini ada di neraka. Seakan-akan ibadah kepada Allah itu tidak berkaitan dengan hubungan dengan makhluk. Yang seharusnya semakin bagus ibadahnya kepada Allah, semakin bagus muamalahnya dengan makhluk. Karena memang bermuamalah yang baik kepada makhluk itu cerminan dari keimanan seseorang kepada Allah dan dampak dari ibadah seorang kepada Allah Ta'ala. Contoh sekarang, Allah Subhanahu Wa Ta'ala namanya Al-Afuwu. Nama niku Zat yang maha pemaaf. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau zat yang maha pemaaf dan engkau mencintai dengan sifat kepemaafan, maka maafkanlah aku. Seorang hamba yang mengetahui Allah memiliki nama Al-Afuwu, zat yang maha pemaaf, maka dia akan mewujudkan ibadahnya kepada Allah itu satu. Setiap dia tergelincir dalam kesalahan, selalu segera minta maaf kepada Allah Ta'ala dengan istighfar. Yang kedua, dia berusaha untuk menjadi orang yang pemaaf dalam mensikapi muamalah manusia kepada dirinya. Orang-orang yang menjengkelkan, yang tidak menyenangkan, maka dia maafkan. Kesalahan-kesalahan mereka dia maafkan, dalam rangka untuk supaya Allah ridha dengan dirinya. Karena Allah Al-Afu, dan dia berusaha untuk memiliki sifat juga pemaaf. Kalau dia menyembah Allah yang memiliki sifat-sifat sempurna yang lainnya, maka dia berusaha untuk mewujudkan sifat-sifat mulia pula seperti sifat yang Allah cintai. Sehingga semakin kuat imannya, semakin sempurna akidahnya, semakin bagus akhlaknya. Karena sungguhnya akhlak itu adalah dampak dari akidah. Seperti batang percabangan dan buah-buah itu adalah kelanjutan dari akar yang sudah nancep di tanah. Akarnya itu adalah akidah tauhid. Batang percabangan dan buah-buahnya itu adalah amal-amal yang dia lakukan sebagai cerminan dari akidah yang dia miliki. Bapak sekalian, satu di antara akhlak yang sangat agung berkaitan dengan hubungan antara makhluk adalah akhlak kepada kedua orang tua. Akhlak kepada kedua orang tua. Ayat yang bergandengan, kata Ibnu Abbas, yang Allah tidak akan menerima yang satu kecuali dilakukan yang satunya. Perintah bertauhid diiringi dengan birrul walidain. Perintah salat diiringi dengan zakat.
Allah tidak menerima salat seorang kecuali dia tunaikan zakat. Artinya gandengan ini betul-betul menunjukkan tentang pentingnya kedudukan amal-amal tadi. Orang yang bertauhid tidak akan sempurna tauhidnya kecuali dengan mewujudkan birrul walidain. Orang semakin sempurna tauhidnya akan semakin menunjukkan birrul walidain. Di ayat ini Allah sebutkan wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kamu adalah kamu berbuat ihsan, berbuat baik. Berbuat baik kepada orang tua bos sekalian mencakup semua jenis kebaikan yang dikenal di tengah-tengah masyarakat. Semua jenis kebaikan, ucapan dan perbuatan yang menunjukkan orang ini betul-betul memang orang yang berbuat baik kepada orang tuanya. Dalam ayat ini Allah memberikan beberapa contoh perbuatan. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Setelah Allah perintahkan berbakti pada orang tua secara umum, lalu Allah merangkan keadaan khusus. Keadaan khusus. Jika di antara orang tua Anda salah satunya atau kedua-duanya sudah mencapai umur kibar, umur tua, yang menunjukkan semakin lemah, orang semakin tua, semakin lemah, segala-galanya sudah semakin berkurang, pemandangannya, pendengarannya, kegagahannya, kemudian kekuatannya, semuanya sudah mulai melemah. Termasuk justru perasaannya semakin tua semakin sensitif. Maka ketika kedua orang tua Anda atau salah satunya itu telah mencapai umur kibar, fala taqul lauma uffin, jangan diucapkan kalimat uff. Diterangkan Al-Imam Ibnu Katsir, kalimat uff itu kalimat jelek yang tingkatannya itu paling ringan. Paling ringan. Diterjemahkan sebagian ulama dengan ungkapan Ada ungkapan buruk walaupun tingkatannya paling ringan. Kalau bahasa Indonesia ya susah, kalau bahasa Jawa banyak. Satu perbuatan bisa diungkapkan dengan banyak ungkapan. Umpamanya dahar niku saking ingkang walus sampai ingkang kuwasar wonten. Tapi mboten saged dicontohaken. Kita ungkapan yang paling ringan dari ucapan yang buruk itu tidak boleh kita tujukan kepada kedua orang tua. Sehingga betul-betul bagaimana sang anak menjaga betul perasaan kedua orang tua, jangan sampai dia keluar kalimat-kalimat yang menunjukkan atau melukai kedua orang tua. Fala taqul lauma uffin wala tanharhuma. Uff saja nggak boleh, apalagi kemudian membentak-bentak. Sehingga betul-betul Islam sangat mengajarkan bagaimana seorang anak sangat perhatian kepada kedua orang tuanya. Ibaratnya kalau mau menjadi sebuah balas jasa, tidak pernah ada yang bisa dibayar dari membalas jasanya orang tua tersebut. Walatan haruma. Setelah Allah mengajarkan itu berkaitan dengan jangan berbuat buruk walaupun yang paling ringan sekalipun, kemudian Allah perintahkan bagaimana sikap kita kepada orang tua yang baik. Wahfid janaha dzulli wa wafid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Dan rendahkanlah kedua sayapmu kepada kedua orang tuamu, yaitu tawadhu.
Tawadhu'lah Anda kepada kedua orang tuamu, rendahkanlah dirimu kepada orang tuamu. Yang merendahkan pada orang tua berangkat dari sifat rahmah. Wahfid lauma janahadzulli minar rahmah, berangkat dari kasih sayangnya kepada orang tua. Kemudian perintah Allah, wa qul lauma qalan ma'rufan, dan ucapkanlah kalimat yang baik pada orang tua Anda, termasuk ucapan wa qur rabbirhamni Rabbi harhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku seperti keduanya menyayangi aku di waktu kecil. Sekali ini kaidah secara umum bagaimana Allah mengajarkan kepada kita. Di antara praktek para salaf, Bapak sekalian, bagaimana berbakti kepada kedua orang tua, bermacam-macam yang mereka lakukan pada orang tua. Sebagai gambaran saja, diriwayatkan diantaranya Ibnu Umar pernah beliau itu mendapati orang menggendong ibunya atau tawaf sambil gendong ibunya. Tawaf sambil gendong ibunya. Lalu dia mengatakan pada Ibnu Umar, ya Ibnu Umar, apakah perbuatanku ini sudah mencukupi perbuat baikku kepada orang tuaku? Kata dia, belum. Walaupun hanya untuk membayar sak ngedenan. Ngetos ngedenan. Sak ngedenan. Ketika orang melahirkan, ibu-ibu yang melahirkan pakai ngeden kan? Ngeden 1, ngeden 2. Walaupun sak ngedenan itu nggak bisa dipakai untuk membayar dengan cara walaupun dia telah menggendong ibunya ketika tawaf. Tapi kamu sudah berbuat baik kepada orang tua kamu, dan Allah akan membalas perbuatanmu yang sedikit dengan kebaikan yang banyak. Intinya bahwa itu diantara gambaran salaf, ada orang yang mereka bagaimana memuliakan orang tuanya sampai dia gendong saat ketika tawaf. Yang kedua, contoh diantara lagi sekalian, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Napa ni Ali bin Abi Thalib niki? Cucu Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Anaknya Husain sehingga cucunya Ali bin Abi Thalib. Dia dikenal orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya, kepada ibunya. Dikenal orang sangat berbakti pada ibunya. Tapi tidak pernah kelihatan dia makan bareng dengan ibunya. Sehingga orang bertanya-tanya, dia itu sangat terkenal itu orang yang sangat bakti kepada ibunya, tapi kok gak pernah makan bareng dengan bersama ibunya. Ketika ditanyakan kenapa, saya khawatir kalau saya makan bareng, saya ngambil duluan makanan yang sudah dilirik oleh ibu saya, dan saya khawatir termasuk anak yang durhaka. Ini tingkatan tentunya sudah sangat tinggi sekali. Bagaimana perhatiannya kepada ini orang tuanya. Khawatir itu ada sesuatu yang mengecewakan orang tuanya walaupun dianggap mungkin sangat kecil. Contoh lagi di antara para salaf dalam menunjukkan baktinya kepada orang tua, Bapak sekalian, adalah ada seorang salaf ketika ibunya minta air, dia ambilkan, dan ketika dia datang, dia sudah tertidur. Semalam gelas itu dipegang sampai orang tuanya bangun. Dalam rangka untuk dia betul-betul
ini berkhidmat kepada sang ibu. Ada seorang ulama namanya ini Hawai bin Shuraih. Dia telah menjadi ulama besar. Ulama besar. Kemudian ketika dia sedang mengajar di hadapan muridnya yang sekian banyak, tahu-tahu ibunya memanggil, "Ya Hawai, makani ayamnya." Langsung dia tinggalkan majelis taklimnya, kemudian langsung dia melakukan apa yang diperintahkan ibunya, makani pitik. Sudah ngajar, banyak muridnya, dia ulama besar, tapi begitu ibunya memanggil, maka dia tidak pedulikan semuanya. Ibunya adalah segala-galanya. Dia tinggalkan semuanya untuk memenuhi apa yang diminta oleh ibunya. Kemudian di antara salaf pula Usama bin Zaid. Dia pernah memberikan kepada ibunya yaitu manggar korma. Manggar korma. Korma saat itu harganya sangat mahal, 1000 dirham. Orang bilang itu sangat mahal banget. Kemudian tetap dibeli oleh Usama bin Zaid, hanya untuk diambil manggar kormanya untuk diberikan kepada ibunya. Orang-orang sampai heran, kenapa abang korma semahal itu tetap dia beli? Kata dia, karena ibuku minta yaitu manggar korma, sehingga berapapun harganya tetap akan saya bayar demi untuk memenuhi permintaan ibuku. Ini diantara yakni salaf. Bapak sekalian, termasuk kisah 3 orang yang mereka tertutup oleh pintu gua. 3 orang tertutup oleh pintu gua. Dia menginap di gua, tahu-tahu kemudian pintu guanya gelindingan batu sampai nutup, sehingga mereka nggak bisa keluar. Lalu di antara mereka ini mengarahkan untuk berdoa kepada Allah Ta'ala dengan bertawasul, masing-masing menyebutkan nama, menyebutkan amal yang diingat, yang dianggap paling ikhlas. Satu persatu mereka berdoa kepada Allah Ta'ala. Yang pertama itu dia berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal saleh, bentuknya birrul walidain. Ya Allah, saya dulu membeli orang tua. Kebiasaanku kalau saya itu pulang dari menggembala, maka atau pulang dari menggembala, dia bawakan air susu untuk orang tuanya. Dan dia dahulukan orang tuanya dari keluarganya semuanya. Satu saat aku datang terlambat, orang tuaku sudah tidur, maka susu yang aku bawa ini aku pertahankan sampai orang tuaku bangun. Padahal malam itu keluargaku merengek-rengek untuk minta susu dan tidak aku beri, karena dia ingin mengutamakan orang tuanya dibandingkan keluarganya. Ya Allah, seandainya amal ini aku lakukan ikhlas semata-mata karenamu, maka bukakan pintu gua itu. Terbuka sedikit tapi belum bisa keluar. Yang kedua, bertawasul dengan amal saleh dalam bentuk meninggalkan perbuatan zina. Dia sangat tertarik dengan seorang wanita. Setiap dia menginginkan menikmati wanita ini ditolak. Sampai satu saat datang musim paceklik, sang wanita pun sangat membutuhkan harta. Dia pun datang pada sang laki-laki ini. Sang laki-laki mau memberikan harta.
kasih uang dengan syarat dia ini bisa menikmatinya. Dikasih 250 dinar. 120 dinar. 120 dinar. Satu dinar niku kira-kira 4,25 gram. Sakniki 1 gram pinten? 600, 700. Mamanya 500 mawon nggih gampang ngitungi. 500 ping 120 berarti pinten niku? 250 dinar. 250 dinar kali sekali 2 juta. Pinten niku? Pinten? Kalau 120, kalau nggak keliru 120 dinar kali 2 juta berarti 240 juta. 240 juta diserahkan kepada wanita dengan syarat bisa menikmati. Ketika ember tinggal masuk sumur, ngertos? Sang wanita mengatakan, ittaqillaha la tufdil khatam illa bihaqqiha. Wahai pemuda, jangan engkau ini pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Bertakwalah kamu kepada Allah. Kalimat ittaqillah ini ternyata menggoncang hatinya laki-laki tersebut. Dari ibaratnya syahwat yang memuncak, tahu-tahu kemudian padam total. Maka dia tinggalkan harta bersama dengan perempuan tersebut. Ya Allah, seandainya perbuatan ini aku tinggalkan semata-mata karenamu, maka bukakan pintu gua. Terbuka lagi, tapi belum bisa mereka juga keluar. Yang ketiga, seorang bos yang punya karyawan, kemudian karyawan ini meninggalkan gajinya, dia pergi meninggalkan gajinya. Lalu oleh sang tuan, sang bos, gaji ini dikembangkan sampai menjadi kambing sak lembah. Lalu datanglah pegawainya dan dia akan ngambil gajinya. Kata sang bos, gaji Anda itu kambing searat-arat. Kata sang pegawai, jangan kau ejek saya. Itu gaji kamu yang saya kembangkan. Akhirnya semua kambing ada dikukut tanpa sisa, sak budak-budaknya. Kemudian kata orang ini, ya Allah, seandainya perbuatan ini aku lakukan semata-mata karenamu, bukakan pintu gua. Ini namanya termasuk muraqabah. Seandainya sang bos itu dia kasihkan gaji dulu, dia seberapa kasihkan, nggak ada yang tahu. Tapi dia yakin Allah mengetahui niat dia dari awal. Tiga-tiganya telah bertawasul dengan amal-amal yang sangat besar tadi. Maka Allah pun bukakan pintu gua tadi. Satu diantaranya adalah ini birrul walidain yang dilakukan oleh orang yang pertama tadi. Kisah yang sangat terkenal bagi sekalian ada kisah Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani termasuk al-atqiya al-akhfiya, orang yang bertakwa tapi tidak dikenal saking tersembunyinya. Bapak sekalian, kalau ulama itu mesti dikenal karena dia mengajar, karena dia berilmu, tempat orang mengambil fatwa pasti dikenal. Tapi kalau orang bertakwa yang bukan ulama, boleh jadi tidak ada orang yang kenal. Di antara kisah adalah Uwais Al-Qarani. Bahkan Nabi mengatakan Uwais Al-Qarani ini adalah khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Tabi'in itu generasi setelah para sahabat.
Padahal di zaman itu ada ulama-ulama besar dari kalangan tabi'in. Tapi kalau Uwais yang terbaik dari sisi keulamaan, ada ulama yang paling menonjol, tapi dari sisi ketakwaan Nabi menyebutkan yaitu Uwais Al-Qarni. Dia seorang ini dari negeri Yaman, dari suku Qaran. Dia pernah punya penyakit albino, lalu Allah sembuhkan dan ditinggalkan sedirham lingkaran kecil dalam rangka untuk dia bisa selalu mengingat nikmat Allah Ta'ala. Dan dia punya amalan yang sangat terkenal, yaitu rahasia yang sangat terkenal, yaitu sangat baktinya kepada sang ibu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, kalau nanti kamu ketemu dengan orang yang namanya Uwais dari suku Qaran, dia pernah punya penyakit albino, lalu Allah sembuhkan, dibiarkan tinggal sisa 1 dirham, maka mintalah kepada dia supaya memintakan ampun, supaya dia meminta kepada Allah agar memintakan ampun kepada Allah untukmu." Lalu di zaman Khalifah Umar bin Khattab, setiap datang rombongan dari Yaman, itu Umar mencari-cari adakah di antara kalian yang namanya Uwais. Berkali-kali gak ketemu. Dan suatu saat datang rombongan yang di situ ada Uwais, dan ternyata Uwais kalau orang sekarang ya namun tiang wingking. Tiang wingking, bantu-bantu isah-isah atau apa. Hanya orang yang tidak digagas sama sekali, orang yang tidak punya ini sesuatu yang dianggap penting. Kemudian akhirnya ketemu Uwais. Anda yang namanya Uwais? Iya. Anda dulu punya penyakit albino? Iya. Disembuhkan dengan sekian? Iya. Dia suku Qaran? Iya. Maka dia minta Uwais untuk berdoa kepada Allah agar memintakan ampun kepada untuk yaitu Umar. Uwais pun kemudian berdoa kepada Allah Ta'ala, dan kemudian intinya setelah itu Uwais pun menjadi tenar. Hampir pejabat-pejabat yang mereka ini pejabat-pejabat itu selalu ingin bertemu dengan Uwais, tapi Uwais pun kemudian bahkan menghilang, nggak tahu kemana, dan dia ingin tidak dikenal oleh manusia karena bisa menjadi fitnah tersendiri. Terkenal, masyhur, ini bisa menjadi fitnah tersendiri. Terus sekalian, ini diantara contoh, yaitu orang-orang yang mereka punya amal besar, yaitu diantaranya birrul walidain. Dan intinya birrul walidain itu satu diantara dampak dari orang memiliki iman dan akidah tauhid yang baik. Semakin sempurna tauhidnya, semakin memberikan dampak berbuat baik birrul walidain kepada orang tuanya. Demikian, semoga manfaat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.